Pasangan yang baru nikah ini tunjukkan keseruan nikah di KUA dengan 0 rupiah. 0 rupiah cuy. Ini harusnya bisa jadi kayak gambaran bila pengen nikah tapi emang modalnya agak terbatas, bisa dicoba. Wishlist cek nikah di KUA. Metal banget ya. 0 rupiah biaya yang dikeluarkan. Dulu waktu suamiku mualaf juga dibantu oleh staf di KUA ini. Tidak ada biaya apapun. Disaksikan oleh keluarga terdekat, intimate, best day ever. Enggak, ini dress code-nya kayak metal banget gak sih? Dan ceweknya juga selagi ada komitmen dari kedua belah pihak membangun semuanya bareng-bareng, dan ya nggak apa-apa untuk kesederhanaannya. Dan kita nikah di KUA mungkin bakalan bisa kayak gitu ya, tapi jarang yang kayak gini bro. Nggak banyak yang mau kayak gini. Pesta yang sederhana aja itu kadang masih ada pertentangan, bukan datang dari antara lu sama pasangan lu, tapi dari keluarga besar lu. Mereka tuh nggak mau pengen terlihat sederhana di mata orang-orang dan tetangga. Mereka pengennya itu acaranya mewah, megah, dan banyak orang yang datang. Bukannya bayar 600.000 ya nikah di KUA. Harusnya gratis sih cuy. Karena gue pernah baca, tapi di jam kerja ya. Kecuali kalau di luar jam kerja mungkin bayar. Please normalisasi nikah di KUA tanpa harus mewah. Mewah yang penting sah. Kalau di kampung gua masih susah banget cuy, sumpah. Semiskin-miskinnya elu di kampung gua harus ada acara, walaupun acaranya kecil-kecilan yang kayak syukuran apa, harus ada acara di rumah. Aku tim KUA, seru banget, nggak banyak mikirin biaya ini itu. Uangnya bisa kita pakai untuk ambil KPR, dan sebagai istri aku bebas mau bangun siang dan lain sebagainya. Hai. Oke. Kenapa pengen nikah di usia matang? Terlahir dari orang tua yang very young, 18 dan 20 tahun. Mereka memutuskan untuk marriage di usia muda itu. Ribut karena masalah ekonomi yang belum matang dan mentality yang masih unstable. My mom 18 tahun masih labil secara mentality dan terlalu bucin. My dad 20 tahun masih belum dewasa, masih belum bisa komitmen, masih on fire. Jiwa mudanya gampang tergoda wanita yang lebih di luar. Akhirnya mereka sering ribut, mereka pisah rumah kemudian bercerai. My dad akhirnya menikah lagi dan berhenti muncul di hadapanku. Sejak saat itu aku tidak punya ayah. Beberapa tahun kemudian my mom memutuskan untuk marriage again dan meninggalkan aku bersama nenek dan kakek. Sejak saat itu pula aku tidak punya ibu lagi karena dia sibuk dengan keluarga barunya. Di zaman yang sudah canggih pun ibuku lupa fungsi WhatsApp dan telepon. Kita hanya sebagai penonton story dari tahun ke tahun. Umur memang bukan patokan kedewasaan, tapi di situ ada jam terbang. My mom dan my dad terlalu terburu-buru. Waktu yang harusnya mereka gunakan untuk mencari jati diri, mengolah emosi, mengupgrade diri mereka, sia-siakan. Mereka menikah hanya karena cinta, tanpa memikirkan ada hati anak kecil tidak bersalah yang tidak pernah meminta dilahirkan di dunia ini. Dan anak kecil itu kini sudah berumur 25 tahun. Hebat Gen Z, mereka berusaha memperbaiki trauma hidupnya supaya generasi selanjutnya nggak mengalami hal yang sama, dan tentunya lebih open-minded, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga karirmu mulus, duitmu banyak, umurmu panjang ya, amin. Mbak, lo hebat banget, lo kuat banget. Part by part hidup yang udah dilalui kamu jalani bijak sampai kamu tumbuh jadi sematang ini. True story. Anak SD berhati malaikat. Anak kecil itu adalah guru kehidupanku. Usai Jumatan aku masih duduk di teras masjid di salah satu kompleks sekolah. Jamaah masjid sudah sepi, bubar dengan kesibukannya. Seorang nenek tua menawarkan dagangannya, kue tradisional. Satu plastik harganya kurang lebih sekitar 5 ribuan. Aku sebetulnya tidak berminat, tapi karena kasihan aku beli satu plastik dari nenek tersebut. Si nenek penjual kue terlihat letih dan duduk di teras masjid tak jauh dariku. Kulihat masih banyak dagangannya. Tak lama kulihat seorang anak laki-laki dari kompleks sekolah itu mendatangi si nenek. Aku perkirakan bocah itu baru
baru murid kelas 1 atau 2. Dialognya dengan si nenek jelas terdengar dari tempat dudukku. Berapa harganya, Nek? Satu plastik kue 5.000, Nak. Jawab si nenek. Anak kecil itu mengeluarkan uang 50 ribuan dari kantongnya dan berkata, saya beli 10 plastik. Ini uangnya, tapi buat nenek aja kuenya. Kan bisa dijual lagi. Si nenek jelas sekali terlihat berbinar-binar matanya. Ya Allah, terima kasih banyak, Nak. Alhamdulillah ya Allah, kabulkan doa saya untuk beli obat cucu yang lagi sakit. Si nenek langsung jalan. Refleks aku panggil anak laki-laki itu. Siapa namamu? Kelas berapa? Nama saya Radit. Kelas 2, Pak. Jawabnya sopan. Uang jajan kamu sehari 50 ribu? Oh tidak, Pak. Saya dikasih uang jajan sama papa 10 ribu per hari. Tapi saya tidak pernah jajan karena saya juga bawa bekal makanan dari rumah. Jadi yang kamu kasih ke nenek tadi tabungan uang jajan kamu sejak hari Senin? Tanyaku semakin tertarik. Betul, Pak. Jadi setiap Jumat saya biasa sedekah 50 ribu rupiah. Dan sesudah itu saya selalu berdoa agar Allah berikan pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Saya pernah mendengar ceramah ada seorang ibu yang Allah ampuni dan selamatkan dari api neraka karena anaknya bersedekah sepotong roti, Pak. Anak SD itu berbicara dengan fasihnya. Aku pegang bahu anak itu. Sejak kapan ibumu meninggal, Radit? Ketika saya masih TK, Pak. Tak terasa air mataku menetes. Hatimu jauh lebih mulia dari aku, Radit. Ini aku ganti uang kamu yang 50 ribu tadi ya, kataku sambil menyerahkan selembar uang 50 ribu ke tangannya. Tapi dengan sopan Radit menolak dan berkata, terima kasih banyak, Pak, tapi untuk keperluan Bapak saja. Saya masih anak kecil, tidak punya tanggungan. Tapi Bapak punya keluarga. Saya pamit balik ke kelas, Pak. Radit menyelami tanganku dan menciumnya. Allah menjagamu, Nak, jawabku lirih. Aku pun beranjak pergi. Tidak jauh dari situ, kulihat si nenek penjual kue ada di sebuah apotek. Bergegas aku ke sana. Kulihat si nenek akan membayar obat yang dibelinya. Aku berkata kepada kasir, berapa harga obatnya? Kasir menjawab 40 ribu rupiah. Aku serahkan uang yang ditolak anak tadi ke kasir. Ini saya yang bayar. Kembaliannya berikan kepada si nenek ini. Belum sempat si nenek berterima kasih, aku sudah bergegas meninggalkan apotek. Aku bergegas menuju Pandeglang menyusul teman-teman yang sedang keliling dakwah di sana. Dalam hati aku berdoa semoga Allah terima sedekahku dan ampuni kedua orang tuaku serta putri tercintaku yang sudah pergi mendahuluiku kembali kepada Allah. Sahabat, ada kalanya seorang anak lebih jujur daripada orang dewasa. Ajarkanlah anak-anak kita dari dini tindakan nyata yang bukan teori semata. Dulu ayahku kurang srek sama suami karena suami berasal dari keluarga kurang mampu dan banyak saudaranya yang notabene kurang mampu juga. Sedangkan suami juga gajinya nggak seberapa. Aku kira kenapa? Ternyata setelah aku menikah aku jadi paham maksud ayahku ini toh. Ibu mertua selalu nuntut uang bulanan H-2 sebelum gajian. Selalu nggak pernah cukup dikasih uang bulanan padahal aku nggak mengurangi nominal sepeser pun. Jatah dia masih sama persis sama kayak waktu suamiku bujang. Selalu bilang kurang-kurang terus tanpa mau tahu aku dan cucunya udah kecukupan atau belum. Sampai-sampai ayahku yang handle kekurangan kebutuhan aku dan suami. Aku juga punya adik ipar bungsu. Suaminya nggak kerja dan dari awal emang mereka nikah juga emang suaminya udah tahu nggak kerja. Aku kira itu semua nggak ganggu kehidupan ekonomiku. Ternyata sampai BPJS adiknya buat lahiran saja harus suamiku yang bayar. Karena kata mertuaku, aku dan cucunya ada perusahaan yang menanggung kami. Udah mau 2 tahun tiap ketemu ibu mertua selalu cerita dan mikirin anak perempuannya itu. Ujung-ujungnya suamiku harus bantu. Padahal itu bukan tanggung jawab suami. Gak cuma itu, suamiku juga punya 2 kakak perempuan dan 3 kakak laki-laki yang mereka juga sering banget pinjem duit dan gak pernah ganti. Banyak juga nih saudaranya ya. Itu kebiasaan dari suamiku bujang. Aku kira setelah menikah
mereka akan ngerti bahwa suamiku ini sudah punya anak istri. Tapi nyatanya enggak. Kalau mereka enggak dipinjemin, pasti cerita ke ibu mertua. Dan ujungnya aku yang diomelin ibu dan didiemin mereka. Padahal aku juga pas-pasan dan kami doang yang belum punya rumah di antara mereka semua. Gak mikir banget. Hampir tiap hari aku nangis karena sabarku. Pengen banget cerita ke orang tuaku, walaupun aku juga udah ngerasa pasti sebenarnya orang tuaku juga udah tahu kalau aku ini nambah kurus setelah menikah karena ngebatin. Hai. Oke. Maaf ya nak, waktu kamu mau lahir, mama nggak beliin banyak baju buat kamu. Nggak apa-apa mak, pasti ayah belum ada uang ya. Bukan kocak. Ayah abis beliin mama iPhone 15 Pro Max. Stres. Gue tuh tadi tuh bener gue berpikiran tuh kayak emang belum gajian, belum ada duit buat ngebeliin itu. Ternyata alasannya bukan kocak abis beliin mama iPhone 15 Pro Max. Tapi emang mama Gen Z ini emang agak-agak lain ya.